Hari ini kita kembali lagi ke salah satu segmen milik ntvnews.id yaitu DPO dari Pulau Mas. Nah, seperti di segmen yang lalu nih, aku ditemenin oleh co-host aku yang cantik Gusti yaitu Mbak Ayu. Gusti Ayu. Yap. Nah, hari ini ya Mbak Gusti Ayu kita kedatangan tamu yang spesial banget yang Yap. wajahnya dan ceritanya lagi warawiri Warawiri. banget di sosial media, di TV, everywhere ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Mbak Lina Mukherjee. Kak Lina, Oke. terima kasih banyak udah meluangkan waktunya mau ke Ya, DPO. terima kasih udah mengundang juga ya. Nah, ini harus aku katakan Kak Lina semakin glowing dengan rambutnya yang baru. Kece. Juga kece, Keren. keren. Dengan rambutnya yang baru dengan glowing sekarang Kak Lina. Nanti nggak bisa bedain lagi mana Mukherjee mana Beyonce. Kalau disatuin mirip ya jadinya ya. Mulai Lina, nih. apa kabarnya? Baik. Baik, Oke. alhamdulillah ya. Sehat Kak Lina. Sehat. Terus, nah Kak Lina, ini sebelum kita ke pertanyaan yang serius ya, ini aku mau nanya nih, Kak Lina ini suka banget berarti sama India ya, ke budaya India ya, itu dari mana sih Kak? Tadi serius ya, aku jawab Serius. glorious. Makin bertambah ya. Nah, jadi aku tuh suka India dari zaman dulu tuh kan TV nasional tuh selalu Bollywood sih. Yes. Jadi Yep. waktu aku usia masih 12 tahun itu udah orang tua aku kebetulan senang India sih. Waktu mama aku hamil aku, bapak aku tuh denger lagu India terus. Oh. Jadi mungkin tertular ya karena dari perut itu ya Bener. secara sugesti gitu. Dari situ berarti dari umur 12 tahun Kak Lina udah suka sama India. Itu Mm. artis pertama yang Kak Lina suka siapa? Aku suka banget sama Shah Rukh Khan sih. Benar, Woi. setuju. Iya, Shah Rukh Khan. sama Pernah Ranbir foto Kapoor nggak yang sih? Cewek. Kan muda ketika Shah Rukh Khan muda tuh cakep banget ya Kak. Ya, bayangin nama aku aja Mukherjee loh belakangnya. Benar. Pernah foto nggak? Oh bukan foto lagi, dia tahu aku banget sih. Wow. Pokoknya kalau misalnya dia tuh kan nikah sama nasibnya dia tuh beruntung, makanya aku pakai nama dia. Oke. Dia tuh dinikahi orang yang punya perfilman terbesar nomor 1 di India ya. Oh, Kalau yes. ditaksir hartanya hampir 30 T loh. Wow. Nah Oke, dari oke, situ aku oke. mikir dia ini beruntung. Terus jadi walaupun orangnya agak pendek dibanding artis yang lain ya, Mhm. tapi dia ngetop banget. Nah aku pakailah namanya biar aku beruntung, dan sekarang sampai detik ini makanya ada di sini. Alhamdulillah. Wow. Berarti Mukherjee itu beruntung. Kalau bahasa Indianya ya? apa sih artinya tuh Mukherjee itu? Enggak ada, itu marga. Marga. Oh, nama Ah, family kalau ya, itu orang surname Bengali, berarti iya, ya. iya, Gitu. Oke, berarti family name-nya ini Iya. beruntung. 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 Berarti Kalina Oke. berarti nggak salah pilih ya Iya, namanya. karena nama panggung itu mempengaruhi loh. Bener, Oh, setuju. yes. Dan nama itu keberuntungan. Berarti Kalina ini memang menggunakan nama Lina Mukherjee ini nama panggung official lah ya berarti Iya, ya. karena aku udah izin juga sama Rani Mukherjee, dia nggak Oh. apa-apa sih. Oh nggak apa-apa. Oh, iya? Iya. Oh ya. Oke, keren banget. Nah, Kalina ini berarti masuk ke dunia, kita bisa bilang dunia entertainment lah ya. Entertainment. Awalnya jadi seorang influencer ya. Yes, influencer ya. Itu udah berapa lama? Dari umur 22 tahun sih 22 rintisnya. Sekarang berapa? 34. Wih. Masih kelihatan muda kan? Ya, Masih sebaya kita ya kelihatannya. sebaya ya. Sebaya. 34 Sebaya tahun. sama aku juga. Seumur kakak adik. Kakak adik kita. Benar. Bagaimana sih rasanya jadi Lina Mukherjee dengan segala pernak-pernik, dengan kan menurut gue sih kehidupan di media sosial itu keras ya. Yes. Bagaimana Mbak Lina sendiri beradaptasi? Kalau di dunia medsos itu juga gak gampang kan. Anggap gini, 220 juta penduduk Indonesia tuh download semua kan medsos. Yes. Dan semua pasti pengen jadi influencer, pengen jadi artis. Bersaing dengan 220 juta itu harus punya keunikan. Dan apa ya kadang butuh sensasional juga sih. Iya. Dan bukan itu aja, untuk kalau itu di medsos, di entertainment ketika kita punya teman artis ya, kita tuh bisa pedihnya jadi Lina Mukherjee itu akan ditemani ketika viral. Oh. Menguntungkan ketika nanti mungkin nggak viral udah bisa di unfriend, di unfollow. Jadi tidak akan pernah ada arti kalau kita nggak lagi viral dan kita nggak punya uang. Itu sih yang aku rasa. Sedangkan aku ini orangnya tulus ya, sama hewan aja aku sayang banget gitu kan. Ketika aku menemukan segitu pedihnya, sebenarnya kita bicara artis aja, orang biasa aja kalau kita nggak punya uang juga nggak mau berteman kan. Ditambah di dunia artis itu kalau kamu nggak punya something ya kamu nothing, kayak gitu sih. Keras itu Keras berarti itu. ya. Dan ketika aku ke India pun lebih keras lagi. Oh. Jadi ada example ya. Misalnya ada yang namanya Jacqueline Fernandez atau siapalah artis. Dia kemudian tahu aku sih, kalau sama kita ya dia mau foto atau video, diundang ke Indonesia, let's say kalau makan bayarnya misalnya 2M lah. Oke. Nanti yang undang itu ketemu dia lagi tuh di London. Kamu ingat nggak sama aku? Nanti Jacqueline tuh bilang, oh lupa aku. Oh. Segitu orang itu nggak bakal nginget, apalagi kerasnya Bollywood ya, maksudnya apalagi ya artis Indonesia itu kan keras. Kita tambah lagi kehidupannya keras ya, maksudnya ditambah lagi di Bollywood. Nah itu yang aku rasa kayak nggak make sense. Aku suka tapi sesuatu itu tidak bisa sesuai dengan aku. Kayak aku ini kan orangnya penyayang ya, berteman dengan siapapun, tidak lihat artis, orang kaya. Tapi di dunia entertainment itu kita harus sekeras itu coba.
Jadi menjadi Lina Mukherjee itu berat karena aku kan lahir bukan dari keluarga artis Iya. atau politician, yes, benar-benar yes, dari yes. anaknya seorang petani. Oh, Jadi keras. latar belakang orang tua boleh mungkin diulik, kan inspiring ya, Yes, Iya. benar. sesuatu ya. Jadi orang tua aku tuh petani ya, tapi dia punya sawit juga sih. Oh. Ibuku punya toko, tapi kita tuh kalau karena maaf gini, ketika kita punya apa itu namanya retail atau segala macam atau toko, zaman sekarang kan bisa kayak keren ya. Maksudnya untuk pembayarannya dan lain-lain kita nggak usah sebutin mereknya karena nggak di endorse. Tapi kalau orang tua aku kan nggak diimbangi dengan pendidikan. Kalau nggak Iya. diimbangi sesuatu dengan pendidikan itu kadang kalau udah bangkrut banget loh. Oh. Karena dia tidak tahu cara mengelola dengan baik kan. Nah, Iya. akhirnya ketika bangkrut tuh yang kita tuh sampai miskin banget, makan tuh pakai garam terus Oh ya. pakai tiwul ya kalau bahasa Jawa karena Iya, pakai kan. iya. Tapi dari mana asli ini? I was born in Java ya di Banyuwangi tapi move in Kalimantan Island. Jadi aku lama di Kalimantan di IKN. Oh. Jadi dari bayi aku bisa bahasa Dayak, Banjar, Pasir Oh, kayak iya. gitu sih. Tapi Berarti sebelum kita ke IKN, Kalina sudah Iya, jadi aku Di sana sana move gede-gedenya terus ya? di Lampung, IKN ini itu Oke, segala oke, macam. oke, oke. Jadi aku hampir semua Sabang Merauke udah. Udah ya. Memang udah sih. Jadi nyaris di mana-mana lah. Ini aja di pesantren di Palembang 1 tahun lebih jadi bisa bahasa Palembang. Oh, Tuhan selalu menempatkan aku sampai aku bisa paham banget Indonesia itu. Sabah sama Merauke udah hampir semuanya. Udah Kalina datang kasih- tapi oh, ya. untuk mempelajari suku nggak detail tapi semuanya tuh aku udah pernah tinggal. Keren banget ya. Untuk seorang mendapat- Lina Mukherjee ini yeps, bisa. pernah Ini tadi seperti yang Kalina udah singgung ya. Kalina itu berapa lama di pesantren? Kan sebutnya pesantren ya. Di Kalina penjara tuh- aja lah. Oh, benar-benar. Udah se-Indonesia Kalina tahu. udah berapa lama itu di pesantren? Aku 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Itu berarti masuknya tahun Aku Juli tahun 2023. 2023 ya Iya. Kalina ya. Oke, itu beritanya sensasional banget ya, sensasional. Kalina. Tapi dia nggak nonton, Benar. pasti nggak nonton kan. Dengan- Barangkali waktu itu bagaimana, boleh nggak di-sharing ke kita apa yang ada di dalam, mungkin kehidupan di sana, Yes. kegiatan di sana Mbak, coba. Miris banget loh kehidupan di Yes. penjara itu kayak gini ya. Mhm. Yang paling miris tuh aku nemu pengacara lah ya. Dari Hmm. pengacara aja aku misalnya kasih berapa puluh juta sampai mendekati hampir 100 juta misalnya Oke. ketika aku dapat P21 aku tuh saat itu minim hukum sih. Jadi pas aku udah masuk di penjara itu dia ninggalin aku kan. Ah itu sedih banget. Oh ya? Dan nggak cuman itu, Mas, oknum dari kita jadi tersangka di pengadilan semuanya itu pokoknya menguangkan semuanya. Oh ya? Dalam ada keadaan uang aku udah yang dia, udah mau mati ibaratnya tetap lu ada uang nggak? Kayak gitu kan. Wow. Sehingga waktu kemudian aku masuk di lapas pun sedih banget. Mereka tuh pertama aku datang ya. Ini cuma di sini loh aku kulik, nggak pernah aku cerita di media lain. Thank you, Thank you hormat, so much. hormat so much. Jadi Terima kasih, aku Kalina. pertama datang tuh kaget ya. Dia tuh langsung nanya semua kayak warga binaan, kamu ngurus nggak? Bahasa ngurus maksudnya lu bayar nggak sih kayak gitu? Ngurus ya. Cuman aku tuh ingat, ya aku sampai merinding nih ya. Aku sedih aja soalnya merinding dan sedih. Ya. Jadi waktu Saiful bilang kamu tapi jangan pernah mengeluarkan uang karena dia dulu kasusnya hukumannya 3 tahun. Hmm. Ketika dia mengeluarkan uang untuk bahasanya mungkin nyogok suap, dia dapat hukuman lagi kan. Oh, Nah takutnya nanti yes, aku yang benar, cuma 2 benar, tahun benar. jalan separuh kan ada pembebasan bersyarat ya sekarang ya. Oke. Nanti jadi dapat hukuman lagi gitu. Jadi aku tidak melakukan apapun tapi orang sana selalu bilang ketika kamu ada problem harus diurus. Kalau nggak ada salah satu cerita yang sangat menyentuh hati aku ya. Apa itu? Sebenarnya aku pertama datang itu aku kayak ngerasa Tuhan ini nggak adil bagi aku Hmm. saat itu ya karena aku lagi marah mungkin lagi apa Sedih ya, lagi sedih emosional. karena gini seketika aku ketemu orang yang korupsi 7M hukumannya sama loh sama aku. Oh ya? Sedangkan maaf ya barang haram yang tadi tuh nggak aku telan loh cuman konten. Iya. Tapi iya. orang tuh segitu seriusnya ketika yang serius jadi kecil, yang kecil jadi serius. nggak Karena adil apa? ya Karena Lina rasanya Mukherjee ya. public figure. Benar. Nah, tapi kan tuh tetap merasa aku nggak adil. Nah, akhirnya aku tuh mencari sesuatu yang bersyukur ada nggak sih orang yang lebih rendah lagi dalam arti lebih susah dari aku. Tapi aku tidak merendahkan ya. Maksudnya yang lebih susah hidupnya sehingga membuat aku tuh sadar aku harus bersyukur ya itu. Akhirnya aku cari, aku tuh keliling loh. Di situ kan ada kayak kamar-kamar ya. Jadi aku datangin satu persatu kasus. Itu tuh ada salah satu cerita yang menyentuh hati aku di mana dia tuh kan ngekos ya, kayak ngekos. Mhm. Terus ada barang-barang karena dia tuh kan lagi melahirkan dia punya anak bayi. Barang itu mungkin sudah nggak dipakai lagi kan. Iya. Jadi dia tuh jual. Total Hmm. kerugiannya itu 128.000. Mhm. Yang akhirnya dia dipenjara 2 tahun sama kayak aku. Wow. Hanya karena uang Hanya. 127 juta. Hanya diajak damai pun nggak mau. Dan demi ekonomi. Dan tahu nggak bayi dia tuh sampai dijual dikasihkan orang siapa yang mau merawat bayinya. Ya Wow. ampun. Aku tuh nangis yang kayak ya ampun kok kejam banget ya hidup. Dan yang peri kemanusiaan orang tuh saat itu. Nah akhirnya aku berpikir mungkin ya namanya kayak penjara tuh di sisi lain ada jalan hidup dari kita. Iya. Tuhan itu naruh aku di situ tuh biar tahu loh kejamnya hidup tuh kayak apa. Pertama orang selalu menguangkan, tidak memanusiakan Yes. manusia.
Kemudian kedua, kita harus selalu bersyukur karena kalau di luar tuh aku bisa 10 juta, 5 juta. Dan aku tuh sangat dihargai orang kalau di luar. Maksudnya gini, Iya. ya mungkin nggak yang terkenal banget sampai se-Indonesia tahu, tapi kalau yang pegang HP pasti tahu. Iya. Iya. Datang aja dibayar 50 juta, 20 juta. Di situ kan orang ya namanya warga binaan lah apa, dia tuh walaupun tahu lu artis tapi tidak akan bisa menghargai sama orang lain. Contoh aku pasang kuku nih ya, nail art. Di sini pun orang tuh berbondong-bondong untuk salon tuh gimana caranya aku datang. Bahkan dibayar. Di sana tuh Endorse ya. sampai aku dimarahin lo kalau pasang kutek kayak aku mau nambah aksesoris atau apa. Emang lu mampu bayar kayak gitu loh. Jadi banyak hal-hal tuh yang aku harus sadar. Dan kemudian yang paling penting itu keluarga. Dia tuh tidak meninggalkan, maksudnya masih mau supporting kayak sistem pakai kasih uang atau apa. Walaupun kalau aku dinasihatin aku keras ya. Ih, ngapain sih lu nasihati gue? Nah, sekarang gue harus tahu cuman keluarga gue dan asisten gue yang lagi nonton. Weh, Dia tepuk tidak tangan meninggalkan dulu. aku. Dia Mana, bisa mana, aja. By your side berarti ya. Mana kayak. orangnya nih? Iya, tapi asistenku nih ya, kan aku tuh orangnya maksudnya agak bebal ya kalau ada orang ngomong tuh aku nggak baper. Tapi pas dia ngomong itu misalkan kita ada wartelsus ya bisa nelpon, kamu kemana, ke Jogja kok jalan-jalan, aku kan lagi di penjara. Ya kenapa, kan gue dibayarin orang, ngomong kayak gitu aja kok di penjara tuh sensitif, yang bisa sampai depression. Aku tuh depression loh dia ngomong kayak gitu. Kok dia bentak aku ya, kan aku lagi nggak punya uang. Kamu jalan-jalan aku menderita loh, kayak Sensitif gitu lah. ya? Ya sensitif banget. Pasti, Banget, Ketika di banget, penjara, banget. di penjara tuh aku sangat sensitif banget loh, hal apapun. Dan dia tuh sampai jual kucing aku yang aku beli 4 juta tiba-tiba 800.000. Dan aku tuh nggak tahu, dia tuh ngasih aku tuh pokoknya 100, 200, selalu bilang aduh duitku habis, Beb, duitku habis. Tapi yang aku bersyukur tidak menilai berapapun uang yang udah dia pakai, tapi dia masih ada sama aku dan aku standing applause. Terima kasih ya. Ada di sini ya. Mau dipanggil nggak? Mau dipanggil nggak orang yang setia itu? Dia nggak mau kamera sih, karena dia lagi dihujat di Indonesia jual kucing aku loh. Oh, Iya, jadi Kucing maksudnya- apa Kak? ya kucing-kucing ya yang Ini ya, ya mahal kayak- lah intinya kayak gitu. Itu dijual dan uang Dijualin buat dia, kamu. tas aku, semuanya gitu sih. Ini menarik nih. Jadi kan kita sering ini ya, warawiri itu ada berita bahwa untuk survive ya, Iya. Kalina itu harus menjual tas brandednya. Iya benar. Yang mana Kalina banyak banget kan tas brandednya Iya, ya, iya, dan emas juga ya kayak. Semua habis. Itu dijual untuk biaya hidup survive setelah keluar dari pesantren itu. Iya, aku berarti dari kayak. pesantren awal aja tuh bingung loh. Aku tuh ada oknum kan bilang kamu harus bayar ini itu biar kasusnya tuh naik. Mhm. Dan aku tuh nggak tahu kalau kasus naik tuh aku menjarahkan diriku sendiri. oh. Bayangin loh, segitu Berarti dijebak. pedihnya. Dijebak. Iya, Istilahnya dijebak berarti. Iya, Dijebak dia dong. bilang gitu, cepet bayar. Di sisi lain ya, Oh my aku tuh God. kan harus wajib lapor ya. Pengacaraku minta uang mulu. Di sisi lain cepet naik biar kayak pengacaramu nggak manfaatin. Jadi ketika aku hidup di lingkup api, nah segitu sedihnya coba hidup aku. Makanya buat siapapun yang nonton ya, aku cuman kasih pelajaran tuh gini. Ketika kita memilih mau itu lawyer, terus kemudian ada oknum-oknum ini kan Yes. yang bikin kita jadi tersangka atau apa, jangan ketakutan yang berlebih. Iya. Tenang harus Artinya ya. aku tidak mengajarkan kalian masuk penjara sih, tapi kalau ada pilihan yang uang sekian banyak harus keluar, nggak usah lah. Bitter note ya. Mending masuk aja deh, nggak apa-apa di situ. Karena ternyata waktu kita masuk di situ, misalnya kan 1 bulan itu paling besar 5 juta sih atau 4 juta. Tapi daripada kita kasih orang-orang yang haus akan itu kan bahaya sih. Berarti banyak dimanfaatkan di Banyak sekitar sekali. Itu penjara yang buat itu aku ya. sampai air mataku aja nggak bisa Lapas. keluar sekarang. Segitu kejamnya. Di dalam Oknum-oknum ya, ini. berarti. Iya. Mbak Lina, siapa yang hadir? Hmm? Siapa yang datang? Siapa yang hadir? Siapa yang ngebantu pada saat 1 tahun 5 bulan itu? Iya, cuman ibuku, adikku, terus asistenku. Ada sih kalau artis Dinar Candy. Oh, Oh, datang. Kak Dina. Dia nggak datang sih, tapi dia 1 bulan tuh 3 kali 2 kali itu selalu. Kita kan kalau teleponan dia bilang gini, Beb aku lagi ada masalah juga ya, hampir 10M aku rugi uang, tolonglah kamu jangan boros. Oh. Tapi dia tuh tanpa aku tanya, kan kita ada Breezy Money, dia langsung transfer. Hmm. Anissa Bahar juga, Wow. dia Anissa Bahar. ya Anissa jadi Bahar. dia kasih aku sabun, sampai sabun aja aku sulit loh. Hmm. Kalau dulu tahu pasti dikirim ya kalau kita kenal. Iya. Terus habis itu Saipul Jamil 5 kali, sama Mami Zega yang online Oh, tuh, nah, Mami yang online. viral Mami juga. online. Beliau Iya, bantu iya. juga. Bantu. Berarti kan artinya kayak Mami Zega juga kan gak ngelihat dia siapa ya, Iya, tapi benar. value kemanusiaan Nah, ya. makanya kalau orang bilang ngapain temenan sama dia, ya saya akan berteman sama orang yang tidak meninggalkan saya, Benar. tidak setuju. melihat dari kekurangan dia. Kalau kita cari kurangnya orang terus, kita nggak akan punya teman loh. Benar. Ya. Toh dia ketika Kalina lagi di bawah dia ada di situ selalu ya kayak. Dan susah juga ya kita ini gini, misalnya kita mau menceritakan sesuatu yang paling nyata ya, mau itu di lapas, di kepolisian, di kejaksaan, aku nggak berani. Karena kalau kita cerita apapun itu sekarang bahaya. Benar. Karena mending bohong daripada jujur kan gitu. Tapi yang ku ceritakan ini setidak-tidaknya tidak membuat pihak lain rugi, dan ini basic dari kayak bahasa true story of me ya. Yes. Jadi nggak ada yang Emang dirugikan sih. Kalina merasakan itu ketika itu iya. gitu ya. Kalau untuk kayak ada ini nggak sih kayak
pelatihan di sana. Yes, Apa yang diikuti Kalina? Apa Karena ngikutin? Kalina pernah masukin ke ini ya, Iya, story story juga channel. ya. Apa aja? Nail art. Bisa nail art loh. Jadi Oh, aku belajar di bisa sana itu? Iya, di Wih. sana. Salon, rambut juga, dan aku bisa jahit spray, baju. Oh. Bahkan di luar nggak mungkin aku megang kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi Wow. di situ aku bisa, dan ibu-ibu itu semuanya tuh salut sama aku. Aku dalam hitungan 2 hari, 3 hari aku bisa semua. Terus bisa jumputan, merajut juga aku bisa. rajut. Wis, keren. Jadi Berarti kan jadi Kalapas tuh selalu bilang ya, terima kasih untuk Bu Desi, Kalapas. Lina Mukherjee ini survive loh in anywhere. Jadi maksudnya tuh cepet. Aku bahasa Palembang apa, terus apa bisa. Jadi ketika kita bisa melakukan apapun kan waktu ini cepet ya. Oh, Nggak berasa? Sampai nggak aku tuh berasa. ngasuh loh anaknya ibu pegawai. Oh, Oh. Nyebokin. Oh ya? Jadi babysit lah ya. Iya, semua aku melakukan apapun sampai aku lupa kalau aku di penjara. Jadi mindset aku selalu berpikir aku ngekos di situ. Aku dua tuh aku punya value. Aku orang penting. Aku balik pasti aku bisa earning money more kayak gitu sih. Yes. Jadi mindset, jadi gini, suatu kebahagiaan dan kesedihan itu adalah ciptaan dari pola pikir kita sendiri sih. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang sedih akan sedih terus. Ya. Dan setelah kita pikir kalau aku nangis terus bisa nggak aku keluar dari penjara itu? Yes. Nah itu sih. Tapi hari ini belum bisa keluar air mata. Nggak, aku ya sebenarnya bisa sih keluaran mata. Tapi dari kemarin aku udah nangis terus. Udah habis lah istilahnya ya kayak. Air mata ya bisa nangis kalau ditampilkan video-video yang nangis atau yang sedih di situ pasti aku nyetrum. Tapi kalau dicerita gini karena saking pedihnya di sana atau aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Jadi ketika Dinar Kendi ngasih aku uang atau orang tua aku tuh selalu langsung berbagi ke orang sampai diginiin, lu aja belum tentu bahagia kenapa lu bagi orang, sampai ada yang ngatain aku lu artis miskin. Oh my god. Siapa itu? Ya adalah somebody mungkin doesn't like me, I don't know. Tapi aku bilang ya yang penting aku nggak punya utang 1 rupiah pun. Gitu loh, sampai value kita aja nggak ada di situ. Apa kisah yang paling sampai detik itu masih teringat? Mungkin ada temen Jadi yang kita tuh kan hidup satu kamar tuh 40 orang ya. nah tuh. Itu maaf ya kalau kita lagi makan pun ada yang berdahak, ada Wih. yang Oh, karena gitu. satu lingkup ruangan ini loh, di situ dia mandi, bahkan satu kamar mandi itu 3 orang loh. Nanti ada yang beol juga di situ. Jadi gimana kita nyetok 40 orang kalau dia nggak tahan beol, sedangkan kita juga harus makan, berarti kan harus nunggu dulu. Belum muka kita ditendang kalau lagi tidur dia nggak sadar, apa segala macam. Itu kan segitu sedih banget, dan maaf ya kasusnya tuh nggak main-main loh. Kalau ada yang kan seumur hidup, ada juga yang narkoba misalnya dia punya anak bayi harus pisah, dan bahkan ada yang nggak dikirimin. Banyak yang menderita semua sih. Dimana kita juga mandi harus 1 ember loh. Kita dibatasin, ya. Rugilah negara kalau nggak dibatasin. Makan semua tuh dibatasi. Jadi namanya dihukum segala sesuatunya tuh terbatas. Ada yang mungkin nanya kan, apakah Lina Mukherjee dapat spesial karena artis? Nggak juga loh. Enggak. Aku tuh juga kadang berdebat sama beberapa kayak pegawainya ya, kayak nggak cocok. Misalnya kayak kita kan harus banyak baju sekolah namanya baju dis ya. Tapi ketika sore udah aku cuci, kamu nggak pakai baju dis. Kalau aku nggak mau, emang kenapa? Kadang gitu kalau aku nggak mau. Bener berarti katanya. Bebel ya. Terus kata Kalapas gini, untung kamu nggak digantung. Tapi kadang aku juga gini ya, walaupun ada yang nyebelin, tapi aku selalu memperhatikan kayak gini. Misalnya pegawai lapas tuh kan ada yang bagian penjagaan ya. Dengan gaji yang kecil dia harus menjaga napi loh. Sebanyak itu juga Sebanyak ya. itu, dengan Coba. pengamanan itu Bener, yang bener, cuman bener. mungkin itu 2, ini kalau misalnya kabur sebenarnya kayak apa ya gitu. Jadi kadang kasihan dengan gajinya yang nggak banyak ya. Untuk ibu-ibu penjagaan aku sebut loh, aku kan janji ketika aku nanti cerita aku akan sebutkan seberapa menderita kalian. Bahkan Kalina ketika sudah diperlakukan seperti itu dia masih ingat masih peduli. orang-orang Iya. yang ada di lapas Dan saat memang itu. value-nya memang Dan aku kemarin memang masih kirim loh ya small gift lah buat teman-teman aku di sana. Ya kalau mau lupa nggak ada urusan sebenarnya kan, tapi karena aku pernah menderita aku masih kasih loh, ini loh aku dapat rezeki aku bagi. Di masa susah aja aku masih ingat orang. Iya benar. Berarti emang Beda. value itu berarti ya. memang Pak. human interest-nya tinggi Iya. banget. Yes, benar-benar. Nah, Kalina ini kan berarti ada di lapas itu 1 tahun 5 bulan ya. Itu Kalina udah ikhlas nggak sih sekarang itu? Maksudnya atau masih yang kayak kenapa sih gue harus menjalani hukuman ini gitu? Atau mungkin ya udah mungkin memang itu jalan Tuhan. Coba aja kamu di penjara semalam deh. Pasti kamu Iya, tahu pedihnya loh. Bener. Sebenarnya kalau sampai saat ini, aduh jadi mau netizen air mata, tapi nggak ada tisu ya. kita ada di situ. Ada direncanakan nggak? Kalau aku nangis, aku ini kan melo orangnya. Iya. Gak apa-apa kita ada tisu di sini. Ya, ada. Aku tuh kalau bicara di penjara tuh aku nggak bisa nggak sedih loh. Kasih kayu. Sebentar dong. Sedih banget loh. Kasih beri dong. Ya, benar sih, aku sedih kalau bicara penjara tuh aku nggak bisa stop nggak nangis ya. Mm-mm. Karena di sana tadi yang aku bilang orang pisah sama bayi. Terus saya tuh lihat orang tua saya tuh yang udah sakit-sakitan loh. Dia tuh aku repotin kayak, "Mak, kirimin aku uang ya." Aku tuh nggak ada uang gitu. Kasihan banget sih. Sampai detik ini aku masih kayak, kok bisa ya aku dihukum?
berat banget loh kayak gitu. Dan pasti banyak yang nggak senang sama aku tuh, mampus lo kapok. Dan untuk membalas orang yang benci tadi apa? Aku kan nggak bisa, aku orangnya nggak bisa loh dendam sama orang sekarang. Dulu saya tuh keras, pendendam, kalau nggak saya datangin orangnya, laporin polisi. Tapi semenjak di penjara tuh kayak kemarin ya, aku punya temen nih kan, aku tuh dihianatin banget sama temen aku, karena temen aku tuh selalu memberikan informasi yang ada di rumahku, sehingga musuhku tuh sampai tahu, sampai aku masuk penjara. Dan malah asistenku lagi yang keceplosan. Dan saat itu tuh, maaf ya, ini 7 tahun berteman atau 8 tahun atau 9 tahun aku sampai nggak tahu. Tapi intinya seminggu sekali dia 2 kali aku kirimin uang, dolar, emas dan lain-lain segitunya. Dan aku tidak pernah fight. Seketika aku tahu dia berkhianat sama aku tuh, sampai aku kayak gini, ya Allah, aku harus percaya siapa lagi ya? Semua orang ini kalau nggak mau uang, apalagi Jakarta ini ya. Aku cuma ngechat dia apa pas aku pulang, terima kasih ya atas kebaikan kamu yang udah aku lakukan, kamu balasnya jadi pengkhianat. Semoga kamu menemukan teman yang lebih baik lagi. Setelah itu Kalina cut kontak. Aku bilang sama dia, silakan cari teman yang bisa sayang sama kamu, tapi selama aku berteman sama kamu, aku tulus intinya. Aku nggak pernah yang namanya berkhianat. Makanya aku tuh waktu di penjara tuh aku sampai nggak ngerti aku tuh gimana ya. Kayak aku tuh udah mati suri loh. Apa gunanya aku gitu kan? Nggak ada, kayak aku merasa masyarakat itu cuma ngomong hukumannya berat ini, tapi pemerintah itu kan tidak mendengarkan. Maksud aku tuh sampai pernah dengar loh kalau UU ITE hukumannya itu nggak seberat itu gitu kan. Tapi aku tuh ada subsidi 3 bulan. Jadi gini, ketika kita hukuman 2 tahun jalani separuh, tapi kalau subsidi 3 bulan, kamu tuh jalan kaki 3 bulan loh di penjaranya. Saya itu ada subsidinya loh, dendanya pun ada. Sepahit itu. Berarti kasus Balina ini memang sengaja dipermainkan juga ya? Iya. Sengaja dijebak juga. Karena Kalina kan seorang influencer Aku ya, nggak tahu maksudnya loh. namanya selalu ada. Maksudnya ketika semua itu manfaatkan uang, semua itu sengaja bikin aku kayak gini, aku tuh kayak ya Allah, ternyata nggak enak juga jadi orang terkenal itu kan. Maksudnya ya nggak semata-mata tuh kayak, makanya kalau ketika ada orang ya aku tuh pengen jadi artis, aku tuh pengen jadi artis, terkadang ada hal yang nggak semata-mata hidup itu jadi artis sih. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Mental kita tuh sehat banget. Aku sering dinasihati orang kayak gini, lu tuh nggak punya rumah ya, lu tuh nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi orang tuh nggak pernah nanya mental healthy kamu tuh sehat nggak sih? Yes. How Kamu are tuh depresi you? nggak? Gitu. Iya, nggak ada. Padahal kita tuh bukan anak kecil yang harus diajari 4x6 ini apa segala macam, tuh nggak usah. Kalau aku punya uang, aku pasti beli rumah. Kalau ada cowok, kalau cocok pasti aku nikah. Dan itu tuh nggak perlu diajarkan sebenarnya hal-hal seperti itu. Tapi kalau ketika kita depresi, kenapa nggak nikah kalau cowoknya nyakitin? Betul. Dan ketika kita nggak punya uang untuk beli rumah, itu kenapa kita harus beli maksa? Nah itu loh maksud, hal-hal yang kayak gitu orang tuh tidak mempelajari secara psikologi. Jadi ya melihat Kalina